abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Bapak Ibu sekalian, jamaah majelis taklim yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, Allah memberikan kesempatan kepada kita semuanya, kesempatan untuk berbuat kebaikan, kesempatan untuk memperbaiki diri dari hal-hal yang tidak baik, kesempatan untuk menebus dosa-dosa, kesempatan untuk mempersiapkan bekal-bekal yang cukup untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kesempatan ini sangat berharga, maka jangan disia-siakan kesempatan tersebut. Jangan disepelekan kesempatan tersebut. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, menindaklanjuti pembahasan kita dari kitab Syarah Riyadhus Shalihin, bab tentang pelajaran tafsir qalbun salim. Bagaimana cara seorang muslim untuk bisa meraih hati yang selamat? Bagaimana sikap seorang muslim agar bisa meraih hati yang bersih? Perlu kita camkan baik-baik, kita pahami, supaya kita serius di dalam bab ini. Hati yang selamat, atau yang dimaksud dengan qalbun salim, itu dijadikan oleh Allah sebagai tiket. Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan hati yang selamat itu sebagai tiket untuk bisa mencapai keberhasilan, bertemu dengan Allah dengan disambut ridhonya. Sebab kalau bertemu dengan Allah itu pasti semua orang akan bertemu dengan Allah, akan berhadapan dengan Allah. Persoalannya adalah apakah saat seseorang bertemu dengan Allah itu disambut dengan ridhonya, atau justru disambut dengan kemurkaannya. Itu masalahnya. Kalau diajak bicara pasti dipandang oleh Allah, pasti. Persoalannya itu saat kita bertemu kepada Allah dan dipandang oleh Allah, itu dengan pandangan rahmat atau pandangan murka, itu masalahnya. Kita diajak bicara oleh Allah itu pasti disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, disebutkan oleh Nabi
saat amal-amal kita diperhitungkan, itu kita diajak bicara oleh Allah. Persoalannya adalah apakah saat pembicaraan nanti, ya, apakah saat pembicaraan nanti, saat Allah mengajak bicara kepada kita, itu dengan rahmatnya atau dengan kemarahannya. Sedikit saja Pak bisa kita renungkan, karena peristiwa ini pasti terjadi, karena sudah dijelaskan oleh Nabi, dijelaskan di dalam Al-Quran. Kita akan dimintai bertanggung dan diajak bicara oleh Allah, ya, diajak bicara oleh Allah tanpa seorang penerjemah. Itu sudah dijelaskan oleh Nabi, dan itu peristiwa yang hak, ya, itu peristiwa yang hak, yang benar. Tanpa ada keraguan. Nah, kalau Bapak Ibu yakin dengan peristiwa ini, kita akan bertemu dengan Allah, berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan diajak bicara oleh Allah Ta'ala tanpa penterjemah. Kita yakin dengan itu, maka siapkan pertemuan itu. Sudahnya kita siap dengan pertemuan itu, karena nanti ada di dalam Al-Quran itu, ya, orang-orang yang tidak diajak bicara oleh Allah, tidak diajak bicara oleh Allah, tidak dipandang oleh Allah dengan pandangan penuh rahmat, ya. Dan bagi mereka bagi mereka mendapatkan azab yang pedih, bagi mereka mendapatkan balasan yang sangat pedih. Coba dibuka surat Al-Baqarah. Iya, kita lihat surat Al-Baqarah ayat 174. Al-Baqarah 174 dan 175. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di ayat itu, ya, ayat 174, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitabi wa yashtaruna bihi thamanan qalila, ulaika ma ya'kuluna fi butunihim illa an-nar wa la yukallimuhumullahu yawmal qiyamati wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Iya, ada penerjemah. Masuk sampai di kayak kamu. Ayo penerjemahnya. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan, apa yang Allah turunkan dari Alkitab, yakni menyembunyikan Al-Quran, ya, orang-orang yang menyembunyikan Al-Quran, ya, dan menjual dengan harga yang murah, menjual dengan harga yang murah. Yang dimaksud menjual dengan harga yang murah itu bukan jual
ulama-ulama Yahudi, ulama-ulama Nasrani itu menyembunyikan sifat-sifat Nabi Muhammad. Ulangi. Jadi ulama-ulama Yahudi, ulama-ulama Nasrani menyembunyikan sifat-sifat Nabi Muhammad, sehingga orang-orang Yahudi Nasrani masyarakatnya itu tidak ngerti sifat agama yang dibawa oleh Nabi. Sebab kalau ulama-ulamanya menjelaskan apa adanya, sifat-sifat Nabi tidak disembunyikan, keistimewaan syariat juga tidak disembunyikan, maka sudah bisa dipastikan masyarakat orang Yahudi Nasrani akan berbondong-bondong meninggalkan agamanya untuk mengikuti ajaran Islam. Nah, ini yang ditakutkan oleh ulama-ulama Yahudi. Ini yang dikhawatirkan oleh ulama-ulama Nasrani. Kalau nanti umat Yahudi Nasrani pindah agama, konsekuensinya apa? Ulama ini akan kehilangan umat, kehilangan pengikut. Lah kehilangan pengikut itu konsekuensi ini kehilangan apa? Kehidupannya. Itu makanya diancam dengan ancaman yang sangat keras. Diancam oleh Allah dengan ancaman yang sangat keras. Menyembunyikan ayat ini dosanya sangat amat besar di hadapan Allah. Nah, ini orang-orang yang tidak diajak bicara oleh Allah dengan pembicaraan rahmat. Diajak bicara tapi dengan kemurkaan, dipandang tapi dengan pandangan kemurkaan dan kebencian. Nah, saat ini kalau sakit kerasa nih, duduk saja di rumah dipandang oleh pasangan dengan pandangan benci, itu saja sudah tersiksa. Bagaimana? Kita ngomong sama dekat dengan pasangan kita, tidak usah dengan atasan, dengan pasangan, atau bukan bahkan dengan anak, atau bahkan dengan mantu, atau mungkin dengan tetangga, dipandang dengan pandangan kebencian, itu sudah siksaan. Diajak bicara dengan penuh kebencian, itu sudah siksaan. Itu bicara dengan sesama manusia. Bagaimana kelak kita berhadapan dengan Allah, lalu diajak bicara dengan kemurkaan, rasanya kayak apa? Niku sing perlu diperhatikan. Niku sing perlu disiapkan hari ini. Bagaimana saat kita bertemu dengan Allah nanti dipandang dengan pandangan penuh rahmat, diajak bicara dengan penuh rahmat, itu bagaimana? Ini kudu syarat ini, syaratnya kudu duit kali duit tiket. Disambut dengan keridhaan Allah. Makanya mana dari sebuah ayat, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki
nomor setunggal yang harus kita lakukan adalah meminta pertolongan kepada Allah. Jalur tolong ning Gusti Allah supados dipun paringi hati yang selamat. Itu sudah dibahas. Nomor kali istiqomah di dalam mencari ilmu, melazimi thalabul ilmi. Itu sudah. Nomor 3 apa kemarin? Agar kita diberi hati yang selamat. Nomor 3 apa? Masa hilang kabeh? Istighfar dan taubat. Nama Pak? Istighfar. Istighfar dan taubat. Perbanyak istighfar, perbanyak taubat. Kenapa? Dosa kita itu banyak. Dan kita nggak boleh main-main dengan dosa. Kita anggap apa dosa? Lalu kita anggap selesai urusan. Berat Pak. Ini saya orang yang kayak gitu, dosa itu gak penting. Kita gak takut, kita gak khawatir, kita gak butuh serius. Soalnya saya urip. Begitu kita hari pertama melangkah dari dunia ini masuk ke alam akhirat, itu baru ngerti apa artinya cerita ini. Tadi dia waktu itu santai-santai, soalnya saya urip. Soalnya saya kuat. Ya, beda dengan orang-orang yang memahami hakikat kehidupan. Saya setuju. Kita sudah mendapatkan nasihat-nasihat yang cukup banyak dengan peristiwa-peristiwa yang ada. Kematian itu betul-betul misteri. Kematian itu betul-betul misteri. Tidak ada kata-kata yang bisa dipastikan kapan kita akan mati, umur berapa, kondisi kayak apa. Subhanallah, betul-betul misteri dan betul-betul disembunyikan oleh Allah. Tergantung kalau panjenengan ini yakin betul gak dengan peristiwa-peristiwa ini. Demi Allah. Ya, ini saya beberapa akhir-akhir ini dinasihati oleh Allah dengan banyak peristiwa kematian oleh orang-orang dekat kita, oleh orang-orang dekat kita, tetangga sebelah rumah pas tanpa sakit sama sekali. Boten loro. Lanjut ke sholat subuh, sambatan awalnya lemes ceritanya. Akhirnya dikai berwonyo karo sing wedok nih. Koi minyak kayu putih, karena lemes tiba-tiba lemes. Gak menyangka itu pagi yang terakhir di dunia ini. Sampai sing wedok niku boten trimo dikandani sing lanang. Nah, boten trimo. Gak mau menerima. Karena gak percaya nih. Jadi jangan kali pulang mau dipun siapa. Si percaya mau sing serius, si gak percaya mau dilampaui sesuai dengan keyakinan panjenengan. Sing santai-santai mau jenengan. Istulinan mau ketemu ini. Silakan. Tapi nanti jenengan dikasih betul-betul menyesal. Begitu hari pertama melangkahkan kaki menuju akhirat, itu mengerikan sekali. Ya, kita berjalan sesuai dengan apa yang kita yakini. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu didatangi oleh malaikat Jibril dan diberi wasiat. Apa kata malaikat Jibril? Ya Muhammad, isma syi'ta fa innaka mayyitun. Itu wasiat pertama Jibril kepada Nabi. Hai Muhammad, hiduplah sesuka hati sakarmu. Tapi ingat, kamu pasti akan mati. Itu wasiat yang pertama. Wasiat yang kedua, ikmal masyita, berbuatlah sesuka hati. Sekarang mau kafir monggo, mau iman monggo, mau taat silakan, mau durhaka silakan, mau serius silakan, mau main-main silakan. Tapi ingat, apa kata oleh Jibril? Fa innaka majziyun bi. Ingat Pak, orang itu
dibalas sesuai dengan perbuatan. Nek jenengan kali kula yakin, tak ulangi lagi. Nek jenengan kali kula yakin, setiap perbuatan itu dibalas. Demi Allah kita menjadi orang yang hati-hati. Demi Allah kita akan menjadi orang yang hati-hati. Iku nek kula bersama yakin setiap perbuatan itu akan dibalas. Jenengan sudah baca surat Al-Zalzalah napa dereng? Sudah. Ayat terakhir pripun bunyinya? Pripun bunyinya surat Al-Zalzalah yang terakhir? Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Nek kula panjenengan itu meresapi, dipikirkan. Nek jenengan kali niku meresapi ayat seperti ini, tidak akan sembarangan berbuat. Kenapa kok kita sekarang berani begini, berani begitu, berani melakukan ini, berani melakukan itu? Karena tidak yakin. Atau lupa bahwa perbuatan kita akan diberi balasan. Sampai Abu Bakar radhiyallahu anhu. Abu Bakar radhiyallahu anhu. Niku nek matur-matur, nek mari ngomong, kok sing dijak ngomong niku tersinggung. Abu Bakar itu minta 3 hal. 1, Pak, aku tolong balesen. Balesen omonganku sing menyinggung sampai balesen sing koyo aku jaluk tolong balesen. Itu Abu Bakar. Nek tiyang niku boten tolong bales. Yang kedua, apa kata Abu Bakar? Aku omonganku sing nyakiti kamu tadi 10. Aku jaluk tolong 10. Itu Abu Bakar. Kalau orangnya balas nggak mau, terus memaafkan juga nggak mau, apa yang dilakukan oleh Abu Bakar? Kalau kamu balas nggak mau, memaafkan juga nggak mau, apa kata Abu Bakar? Kamu akan saya laporkan kepada Rasulullah. Masya Allah, itu Abu Bakar. Kenapa Abu Bakar sampai begitu? Abu Bakar punya kalimat al-qisasu fid dunya khairun min qisasil akhirah. Balasan di dunia itu jauh lebih baik daripada balasan. Pun saat ini kalau bersama kita tidak punya hak untuk memaksa siapapun untuk mengimani ayat ini. Nek turun dengan ayat itu pripun maksudnya? Barang siapa yang melakukan suatu kebaikan walaupun sebesar biji sawi, dia akan melihat balasannya. Sebaliknya, orang yang melakukan perbuatan buruk walaupun seberat biji sawi, dia akan menyaksikan balasan yang disiapkan oleh Allah. Pengaruh hati kita terhadap ayat ini sejauh mana, itu kita macam-macam. Itu macam ayat ini pengaruh gak ke hati kita, macam-macam dia. Nek sing yakin demi Allah dia akan tinggalkan.
beli sampai. Jadi kalau total barang itu harganya kita 30. Tapi waktu pertemuan dengan pihak pengurus rumah sakit umum nanti saya harus mengatakan 70. Ibu saya ngomong pihak yang diberi kepercayaan bagian kepengurusan. Ustaz, kula niki ya ngomong mentua. Jenengan terima itu mengerikan. Saat ini sampai selamat, oke, jalanku lancar. Itu tercatat. Akhirnya gak kuat karena pas terakhir pertama sih dilakoni karena kepepet dan kerjaan ini. Lu mau ternyata ada. Jadi orang kesepakatan harga itu 30 juta yang diketahui dari pihak rumah sakit berapa? 70. Masih belum boleh kita gawe dan jangan. Allah itu satu tempat, satu bagian. Nanti di bagian yang lain kalau dan seperti itu keberadaannya. Terus peralatan kalau sekarang itu peralatan bagian perkantoran bagian administrasi kalau DVD. Oh, nah, tapi bisa. Astagfirullah. Nah, ini nanti jadi persoalan. Sabun kita lanjutkan. Jadi istighfar dan taubat itu langkah yang ketiga. Yang keempat Yang keempat supaya kita diberi hati yang selamat adalah mujahadah, bersungguh-sungguh sing temen karena ada nilai dari Allah setiap pekerjaan kita, baik sholat, puasa, sedekah, baca Quran, zikir, berbuat baik kepada orang tua, berbuat baik kepada istri, kepada suami, kepada anak, kepada orang tua, sing temen karena ada nilai. Yang serius karena dinilai oleh Allah. Ya, jadi untuk mensucikan jiwa ini butuh keseriusan, butuh keseriusan. Itu yang keempat. Yang kelima nomor jalan yang kelima agar kita diberikan hati yang bersih oleh Allah, diberi hati yang selamat oleh Allah adalah ijtinabul manas, menjauhi maksiat. Itu yang nomor satu. Menjauhi kemaksiatan, menjauhi perangkap-perangkap dosa. Kenapa? Sebab maksiat itu yang menjadikan hati ini kotor. Maksiat itu yang menjadikan hati ini keruh. Maksiat itu yang menyebabkan hati ini celaka. Maksiat yang kuat. Kita simak sebuah hadis Nabi SAW. Ya, kita lihat hadis Nabi SAW. Qala an-Nabi sallallahu alaihi wasallam Idza innal abda sesungguhnya hamba apabila
akan tersisa, akan membekas titik hitam. Membekas apa? Titik hitam. Di hati hamba tersebut. Apabila seorang hamba melakukan suatu dosa, maka akan bisikan titik hitam di hati hamba tersebut. Ya, nukitat fi qalbihi nuktatun sauda, akan membekas di hati hamba tersebut titik hitam. Fa'idah wa naza'ah, apabila hamba itu berhenti dari maksiat, apabila hamba itu berhenti dari maksiat, wastaghfara, dan beristighfar, wa taba, dan bertobat. Jadi kalau ada seorang hamba melakukan satu dosa, lalu dia berhenti, kemudian beristighfar, kemudian bertobat. Berhenti, beristighfar, bertobat, maka sukila qalbu, hati yang ternoda dengan titik hitam itu bersih kembali, jernih kembali, bening kembali. Noda hitam itu dihapus oleh Allah dengan 3 perkara tadi. Noda hitam yang mengotori hati dihapus oleh Allah dengan 3 perkara tadi. Berhenti, kemudian istighfar, kemudian taubat. Ini dihapus oleh Allah, hilang dosa, hilang noda. Namun wa in ada, namun sebaliknya, jika setelah dia melakukan dosa kok diulangi lagi, melakukan dosa lagi, zida biha, dan menambah dosa tersebut, ya, mengulangi perbuatan dosa dan menambah perbuatan dosa lagi, hatta ta'dua qalbah, maka hatinya menjadi keruh, hatinya menjadi kotor, hatinya menjadi menghitam. Dan itu yang disebut oleh Allah di dalam surat Al-Mutaffifin. Kita buka Al-Mutaffifin ayat 14. Ayat 14. Al-Mutaffifin ayat 14. Allah berfirman, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Iya. Sekali-kali tidak. Sekali-kali tidak. Bahkan ya, hati mereka tertutup. Arrod, hati mereka apa? Tertutup akibat maksiat yang mereka lakukan, akibat dosa yang mereka kerjakan. Jadi setiap dosa sekecil apapun ketika dilakukan itu membekas titik hitam. Nah, inilah yang kemudian salah satu jalan untuk mencapai hati yang bersih tidak ada lain kecuali menjauhi dosa-dosa tersebut. Mari kita simak nasihat-nasihat para ulama berkaitan dengan pengaruh dosa kepada hati.
Sesungguhnya bagi perbuatan buruk, sawadan kehitaman fil wajhi pada wajah. Masya Allah. Artinya orang yang melakukan perbuatan maksiat itu ada kehitaman pada wajah. Apa itu? Cahayanya dicabut oleh Allah. Maka di wajah pelaku-pelaku maksiat itu suram. Wajah pelaku-pelaku maksiat itu redup. Kenapa? Cahaya keimanannya, cahaya kebaikannya diambil oleh Allah. Harga dirinya jatuh. Oh, jelas ini. Harga dirinya jatuh, kewibawaannya jatuh, nggak ada nilai. Coba kalau nggak percaya, bapak-bapak berbuat maksiat diketahui anak-anaknya, kira-kira anak-anaknya suka sama orang tua? Dalam mengagumi orang tuanya, menghormati orang tuanya, memuliakan orang tuanya, kehormatan orang tuanya jatuh di hadapan anak-anaknya. Sehingga orang tua yang melakukan maksiat yang dilihat oleh anaknya, orang tuanya itu rendah di hadapan anak-anaknya. Nek sekali saya tetap ojo berharap anak tua sampai taat kamu saya. Pun saya dibagi. Hati-hati. Jatuh. Kemarin kita melakukan satu penelitian pengkajian di rumah tahfiz Quran. Masya Allah. Rumah tahfiz Quran. Anak-anak perempuan SMP, SMA, hafalannya luar biasa. Tapi tinggal lakunya tak karu-karu. Wong tuan itu sambat ning lembaga. Anak-anak itu ada yang hafal 10 juz, 15 juz, 20 juz, 25 juz, ada yang sudah 29 juz. Tapi tinggal lakunya itu mengerikan. Akhirnya kita adakan sebuah pengkajian pendekatan pada anak-anak untuk kita adakan diagnosa. Tapi anak sadar kalau kita sedang diagnosa. Dengan jujur, dengan santai, dengan legowo, anak ini cerita. Coba kita lihat, anaknya sudah 25 juz dihafal, 29 juz yang dihafal. Kenapa kok tingkah laku nekat karuan? Ternyata nopo, niku nek buka HP, seneng kali ndelok video porno. Makanya orang tuanya geger. Demi Allah, geger. Kok tingkah laku ini gak kena dikendalikan. Padahal hafal Quran itu tinggal hafalan saja. Makanya hafal cerdas begini begitu belum tentu soleh.
seringkali kehilangan uang murid-murid ini. Akhirnya dilakukan apa itu penangkapan. Nah, setiap kali ketika Ustaz Dorian nangis, duitku hilang Ustazah, ayo ada yang muda ada. Ono anak itu aktif Pak. Ustazah, di tempat saya itu Umi bilang banyak toyol itu. Karena cilik. Jadi kan tidak akan menyangka dia sang pelaku. Hebat kan? Sang pelaku pemutilan itu. Dia datang ketika teman hilang. Ayo siapa yang menemukan? Dia datang berkomentar. Ustaz, di rumah belum banyak orang kehilangan uang. Kata Umi di tempatku banyak toyol. Jadi kan gak akan menyangka sama sekali dia sang pelaku. Itu lagi sekali dijebak Pak ceritanya. Dijebak. Jadi kita pasangi duit, kita kasih tanda. Nah, dipasangi betul, dilihat sudah masuk Ustaz, sudah masuk. Loh, di sini tadi ada uang anak-anak. Tidak ada yang tahu baik. Ayo kita mainan yuk. Sudah dilupakan anak-anak, lupa sudah tentang uang yang hilang ini. Uang Ustaz hilang di sini tadi ditaruh sini. Siapa yang ambil? Gak bisa aku jelas. Akhirnya Ustaz dialihkan langsung. Ayo kita lagi mainan. Itu kita lakukan penggeledahan. Begitu kita blek, loh, ini ada uang ini 20.000. Langsung kita ngomong tandai. Ini uang mudik. Dengar-dengar, ayo kamu bukan kan? Iya. Loh, kamu dapat dari mana? Loh, itu suntikan. Gak tahu ya, kok bisa uangnya ada di sana 10.000 gitu. Terus jual. Usut sama usut itu dendam sama Umi dan apinya. Dendam sama Umi dan apinya. Apa asbabun nuzulnya? Apa asbabun nuzulnya? Jadi siaran ini Sindu ini itu kalau sanggup Pak beli permen gak dimakan di sekolah, disimpan di tas, nanti dimakan kalau pulang. Sambil mainan nanti dimakan permen, jajan, kecil-kecil anak-anak itu dimakan di rumah sambil mantuk nikmat banget. Kok darurat dibawa pulang dicuri masnya. Gunung asbabun nuzulin dicukup masih dilapor ning abine, dilapor ning umi permen kulo dicukup emas. Satu kali Abi jajan kulo diambil emas. Setiap anak ini lapor, anak ini yang dimasalahkan. Wong kamu permen saja, gitu aja kok. Cengeng, wong diambil kakaknya sendiri saja kok. Pure, 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali. Abi ini terluka. Loh, aku bisa kehilangan, kok aku sih? Halo? Kok masmu gak disalahkan? Kok gak ditunjukkan mas? Kamu gak boleh. Mas gak boleh ngambil milik orang. Mas mencuri ku jelek. Mas kamu gak kasih hukuman. Itu sekepingin dilihat oleh perempuan cilik ini Pak. Tapi itu tidak dilakukan oleh saya. Ayah. Ada sing lapor, sing nangis iki sing salah. Apa akibatnya? Aku yo iso tak ambil barang itu. Mantel dendam. Akhirnya besoknya betul eksekusi dia. Ambil uangnya masih. Tiap hari dendam itu gak bisa dihentikan sebelum ditemukan penyakitnya. Akhirnya cukup pulpen masih, cukup penghapusnya masih. Akhirnya terbentuk karakter, aku harus ini, hari ini harus ngambil. Begitu di tasnya masih gak ono, ganti tasnya bapak ini.
Begitu tasik bapaknya sekarang ganti tasik ibu di rumah saking seringnya barang hilang dijual kotor terus kalau sedih coba ganti tahun ini karena karakter ngambilnya sudah terbentuk. Sampai dibangun yuk ini gue udah dicekel di sekolahan mesti ada yang salah soal ini gurunya aneh mesti aneh kadang salah pola kita dalam pendidikan. Juga lihat anak kepingin nangis, kepingin minta apa, orang tua main HP. Terus kalau itu ancaman buruk di masa depan aja. Demi Allah itu jadi waktu yang mengerikan nanti. Saat ini kadang orang tua bapak kasihan bapak itu akeh. Tak omong saya gini-gini. Cek kerunuk loh misalnya. Banyak orang yang siap jadi bapak, peran kebapakannya mati, peran keibuannya mati. Ini yang mencetak generasi-generasi yang mengerikan kita. Sibuk dengan HP-nya, sibuk dengan dagangannya, sibuk dengan bisnisnya, sibuk dengan burung piara. Halo. Mereka petinta-petinta dari orang tua mengerikan sifat seperti ini. Dosa besar, dolim kita sandang sebagai orang tua karena menelantarkan anak-anaknya. Sehingga sejak kecil anak sudah tercabut dari kasih sayang orang. Terus kalau tersambut, bapak pergi, anak gak kelayu, itu musibah. Nah ini bapak-bapak, orang tua pergi, anak gak kelayu, itu bencana. Sehingga nanti satu saat bapak sakit, masuk di rumah sakit, anak biasa gak kumpul orang tua, kalau mau kehilangan sampai mati pun anak gak akan merasa kehilangan. Tunggu tanggal baiknya nanti. Makanya ngomong turun sampai gandani. Lakukan tugas sebagai orang tua dengan sebaik-baiknya. Selamatkan anak kita ini. Bahkan, ngapunten saya matur demikian karena saya meneliti di majelis-majelis taklim. Saya meneliti di lembaga-lembaga sekolah Islam. Saya ikut mengawal. Dan korban-korbannya bukan semakin sedikit, tapi semakin banyak karena banyaknya orang tua gak ngerti perannya dan tidak melaksanakan tugasnya dengan baik. Sangat jelas. Makanya anak-anak durhaka itu diawali kedurhakaan. Makanya parenting yang kita adakan, kita kasih judul unik-unik, mengatasi kenakalan orang tua. Biasa ini judulnya biasa ini mengatasi kenakalan Arek nakal itu diawali kenakalan orang tua. Kecuali takdir Allah kecuali. Jadi ini yang disebutkan oleh sahabat Ibnu Abbas. Keburukan itu menimbulkan kehitaman pada wajah. Yang kedua kata beliau, wadurmatan fil qalbi. Kejahatan itu menimbulkan kegelapan pada hati. Kejahatan menghasilkan apa? Kegelapan pada hati. Yang ketiga kata Imam Ibnu Abbas, kata sahabat Ibnu Abbas, wawahdan fil badani, mengakibatkan kelemahan pada badan. Simak baik-baik. Kejahatan
Tujuan apa? Kejahatan menimbulkan kegelapan pada hati. Yang ketiga, wawahnan fil badani, mengakibatkan kelemahan pada badan. Badan kita lemah itu karena hati kita ternoda. Catat baik-baik. Nek kula sampeyan banyak melakukan maksiat-maksiat walaupun tersembunyi. Jenengan kalian kula kabeh maca Quran kula gak kuat. Kabeh maca Quran mboten kuat. Itu bukan karena baca Qurannya itu berat. Saya kira takut jenengan Bapak Ibu maca Quran itu abot apa enteng. Halo. Maca Quran iku abot apa enteng. Sajane enteng. Gimana? Lah kok abot kenapa? Duduk Quran sing abot. Kok kita juga baca WA, baca YouTube, baca berita, kita baca semua. Kok begitu baca Quran gak selalu bisa? Kok tinggal maca, padha karo maca WA iki kok sampe duwe grup iku piro? Sak pirang-pirang grup diwaca kabeh, padahal gak penting-penting diwaca. Tapi iku kok rasane sibuk dengan situ. Quran gak diwaca. Saiki pertanyaannya, lebih penting diwaca Quran atau diwaca WA? Ayo dijawab. Lebih penting diwaca berita atau diwaca WA? Berita itu pasti benar apa belum tentu? Belum tentu. Ya meski itu belum tentu kok sampai nikmati. Betapa jahilnya, betapa bodohnya kita. Sesuatu itu betul mestinya benar kok dinikmati. Betapa jahilnya kita. Ayo evaluasi. Itu disebabkan maksiat. Kenapa kita sulit membaca Al-Quran? Pokoknya saat ini mau dibuka, Quran dibuka, WA dibuka, tak bodoh. Ya kan? Sampai baca WA, salam mir. Saya ganti baca Quran, salam mir. Ini baca Quran, baca WA, salam mir iso. Baca WA Quran, salam mir kok gak iso. Maksiat, sudah maksiat. Kalau jenengan kepingin selamat, tinggalkan. Dimulai dikurangi. Selama tidak mau dikurangi, selama itu pula kita tidak akan ada perubahan lebih baik. Sampai jelas kita. Selama kita tidak berani mengurangi, selama itu pula kita tidak melakukan perubahan lebih baik. Bun, itu nasihat yang pertama dari sahabat Ibnu Abbas. Nasihat yang kedua dari Imam Ibnul Mubarak. Imam Ibnul Mubarak berkata, Ra'aitud dunuba tumitul quluba. Aku melihat dosa-dosa. Saya ulangi. Aku melihat dosa-dosa. Tumitul quluba, mematikan hati-hati. Aku melihat apa? Dosa-dosa telah mematikan hati-hati. Itu termasuk nih kok. Ada Imam Ibrahim bin Adham datang ke pasar Basrah. Orang-orang Muslim yang dagang di pasar Basrah itu begitu melihat Imam Ibrahim, ulama besar, datang ke tengah-tengah mereka, itu disambut Pak, didatangi semuanya. Penjual-penjual, pedagang-pedagang kaki lima itu berduyun-duyun menyambut kedatangan Imam Ibrahim bin Adham. Perlu apa? Perlu curhat. Kepingin apa? Kepingin curhat, kepingin mendapat bimbingan. Begitu
sama Imam Ibrahim, orang-orang Muslim yang berdagang di pasar Basra niku langsung curhat, ya Imam, wahai Imam, sesungguhnya Allah berfirman. Jadi takon itu ben dalil dhisik Pak. Ya Imam, Allah berfirman, udhuni astajib lakum, berdoalah kamu pasti aku akan kabulkan. Lah Imam, kami ini telah berdoa dengan waktu yang sangat panjang. Tawilun zaman, di waktu yang sangat panjang, cukup lama kami berdoa. Namun tidak ada satupun doa-doa kami yang dikabulkan. Padahal tadi Allah berfirman berdoalah kamu pasti aku akan kabulkan. Tapi kenapa kami sudah berdoa cukup panjang, cukup lama, namun doa-doa kami tidak ada yang dikabulkan? Mal asbab, kira-kira nopo sebabnya? Kan aneh. Allah menyuruh kita berdoa, Allah menjanjikan mengabulkan doa. Tapi begitu kita doa, tidak satu pun doa-doa itu dikabulkan. Kira-kira apa sebabnya? Dijawab oleh Imam Ibrahim. Apa katanya? Qad mata qulubakum bi asyrati asya. Doa-doamu tidak dikabulkan itu karena hati-hati kalian sudah mati disebabkan 10 perkara. Niki jenenge maksiat terselubung. Napa? Maksiat terselubung. Kita melakukan maksiat ning gak rumangsa nek niku maksiat. Disebutkan oleh Imam Ibrahim bin Adham 10 sebab tertolaknya doa. Masya Allah, niki 10 sebab tertolaknya doa. Kata Imam Ibrahim bin Adham, apa katanya? 1, kalian mengenal Allah. Kalian telah mengenal Allah, namun tidak menunaikan hak-haknya Allah. Itu yang pertama. Kalian telah mengenal Allah, namun kalian tidak menunaikan hak-haknya Allah. Pun 1, lah kalau mau soal ini. 2, wa qara'tumul Qur'an. Kalian baca Al-Qur'an. Namun walam ta'malu bihi, namun tidak mengamalkannya. Kalian baca Quran tapi kandungannya tidak diamalkan. Itu maksiat yang kedua. Yang ketiga, wa za'amtum hubba nabiyyikum. Kalian mengaku cinta nabi kalian. Kalian mengaku cinta nabi kalian. Namun wa taraktum sunnatahu. Kalian tinggalkan sunnah-sunnahnya. Tak maksiat orang Rasul. Kalian mengatakan cinta kepada Nabi, namun kalian tinggalkan sunnah-sunnahnya. Itu maksiat yang keberapa? 3. Yang ketiga. Yang keempat, wa kuntum, kalian berkata, inna syaitan, sesungguhnya syaitan itulah aduun, musuhmu. Kamu berkata nek setan kuwi musuh. Bahkan setiap hari kamu berlindung dari gangguan. Betul? Ibu, ada yang tidak baca ta'awud tiap hari? Ada?
patuhi bisikan-bisikannya dan kamu ikuti jejak-jejaknya. Itu maksiat yang keberapa? Keempat. Keberapa, Bu? Keempat. Apa tadi? Maksiat yang keempat apa? Kalian mengatakan bahwa setan itu musuhmu, bahkan kamu berlindung dia dari gangguannya. Namun kamu mentaati perintahnya, kamu patuhi bisikannya, kamu ikuti jejaknya. Dosa maksiat yang kelima. Maksiat yang kelima. Fakultum, kalian mengaku innakum mustaquna ilal jannah, bahwa kalian rindu terhadap surga. Kalian mengaku rindu terhadap surga dan selalu berdoa minta diberi surga. Namun walam ta'malulah, kalian tidak beramal untuk meraih surga. Pintu-pintu surga banyak terbuka, tapi tidak kamu masuki. Jalan-jalan terbentang di hadapan, tidak ada yang kamu lewati. Ini maksiat yang kelima. Yang keenam, wa kuntum innakum takhafuna nar, kalian mengaku bahwa kalian takut terhadap neraka. Maksiat yang keenam, kalian mengaku bahwasanya kalian takut kepada neraka dan tiap berdoa selalu berlindung dari neraka, berlindung kepada Allah supaya diselamatkan dari neraka. Wakina tiap hari, wakina ada benar, wakina ada benar. Kamu mengaku takut kepada neraka, namun walam tahrubu minha, tidak menjauhi sebab-sebabnya. Kamu tidak menjauhi sebab-sebabnya. Masya Allah. Maksiat yang ketujuh, wa kuntum, kalian meyakini innal mauta, bahwasanya kematian itu hak, pasti terjadi. Kamu tahu, kamu yakin, kamu mengakui kematian itu pasti terjadi. Namun walam tasta'iddu lahu, kalian tidak pernah mempersiapkan diri untuk menyambutnya. Kalian tidak mempersiapkan diri untuk menyambut kematian. Nah, ditakoni umur siapa nih? Derek, nopo derek kagungan bekal. Jawaban itu benar, tidak salah. Gimana? Gimana? Kalau besok pagi kita mati, sampun siap. Derek. Kenapa derek siap? Bekal. Jawaban itu benar. Namun, nek pertanyaan ini ditanyakan 10 tahun yang lalu, jawabnya nopo. Dalam 10 tahun yang lalu kita ditanya, Bu, kalau nanti malam kita mati siap atau derek? Karena belum ada bekal. Setelah itu 10 tahun berikutnya ditanya lagi, jawabnya ternyata kita memang gak pernah mempersiapkan. Itu maksiat yang keberapa? Yang ketujuh. Maksiat yang kedelapan, Masya Allah, wastaghaltum, kalian sibuk biuyubin
ni'am Allah, kalian memakan nikmat-nikmat Allah yang sangat banyak, menikmati berbagai macam kenikmatan dari Allah. Walam tu'addu syukrahu, namun tidak mau bersyukur atau sedikit sekali syukur kepada Allah pada nikmat yang kamu rasakan sangat banyak, namun syukur yang kamu berikan itu sangat sedikit. Itu maksiat. Yang terakhir, wadafantum mautakum, kalian telah mengubur orang-orang yang mati di antara kalian. Kalian telah mengubur orang-orang yang telah mati di antara kalian. Ikut melihat bagaimana memandikan jenazahnya, ikut melihat bagaimana mengkafani jasadnya, dan menyaksikan, bahkan memikul jenazah itu pergi ke kuburannya, dan menyaksikan bagaimana jasadnya dikebumikan. Namun apa kata beliau? Walam ta'tabiru bihim, kalian tidak mengambil pelajaran dari kematian tersebut. Ada berapa tadi? Ada berapa tadi? Bon, Ibu, Bapak, coba kita evaluasi dari nomor 1 sampai nomor 10, nomor berapa yang tidak kita laksanakan? Nomor 1 sampai 10 itu maksiat yang nomor berapa yang tidak kita lakukan? Lalu nomor berapa? Nomor 11. Nomor 1 kita lakukan apa ada maksiatnya? Iya. Nomor 2 kita lakukan. Nomor 3 kita lakukan. Nomor 4 kita lakukan. Maksiat nomor 5 kita lakukan. Maksiat nomor 6 kita lakukan. Sampai 7, 8, 9, 10 semua maksiat itu kita lakukan. Berarti sempur. Terus doa kepada Allah ini dikabulkan. Terus kepingin punya anak-anak yang taat dari mana? Pun kita jadikan ini bahan evaluasi. Dan harus ada komitmen untuk memperbaiki diri. Ustadz yang jenengan undang itu cuma memberikan wawasan. Ustadz yang Anda hadirkan hanya memberikan bimbingan. Setelahnya jenengan yang menentukan mau diamalkan atau tidak, mau berubah lebih baik atau tidak, itu jenengan yang menentukan, bukan Ustadz. Saya dipahami. Mudah-mudahan melalui kajian kita Allah hadiahkan taufik dan hidayah kepada kita semua untuk mampu melaksanakan perubahan lebih baik pada diri kita, sehingga masjid yang kita bangun, majelis